Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan pengurangan bersusun pendek dan bersusun panjang. Oke, baik, perhatikan contoh 1 berikut. 39 dikurangin 17. Untuk cara bersusun pendek, biasanya kita langsung saja ditulis 39 dikurang 17. Biasanya kita langsung menguranginya saja. Nah, yang seperti ini namanya cara bersusun pendek. Tinggal kita hitung belakangnya dulu, satuannya dulu. 9 dikurang 7. 9 di mulut, 7 di jari, hitung mundur ya. Sebelum 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti jawabannya adalah 2. Sekarang 3 dikurang 1, 2. Nah, akhirnya kita dapat jawabannya 22. Sekarang kita coba menggunakan cara bersusun panjang. Untuk cara bersusun panjang, kan angkanya 39 dikurangin 17. Anak-anak tulis dulu 39. 39 ini anak-anak jabarkan. Terdiri dari 3 puluhan, anak-anak tulis ditambah 9 satuan. Oke. Nah, selanjutnya 17. Karena dikurang 17, kita tulis 17 di bawahnya. Nah, 17 terdiri dari 1 puluhan ditambah 7 satuan. Setelah itu, kita tarik garis ya dari sini sampai ujungnya, lalu kita tulis tandanya dikurang. Nah, sudah seperti ini, kita hitung anak-anak. Kita hitung dari belakangnya dulu nih, yang satuan. Kita cek ya, 9 dikurang 7. Tadi 9 di mulut, 7 di jari, hitung mundur. Sebelum 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti 9 dikurang 7, 2 satuan. Oke, kita turunkan tanda tambah dari atasnya ke bawah. Sekarang 3 dikurang 1 adalah 2 puluhan. Oke, setelah seperti ini, tinggal anak-anak tulis 2 puluhan ditambah 2 satuan adalah 2 puluhan 2 satuan. Jadi yang puluhannya, yang 2 puluhan ini di depan, 2 satuannya di belakang. Berarti kita dapat jawabannya 22. Sama ya dengan cara bersusun pendek. Maka 39 dikurangin 17 adalah 22. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya Ibu contohkan contoh kedua. Perhatikan, ada angka 42 dikurangin 16. Kalau cara bersusun pendek tinggal kita tulis 42 dikurangin 16 lalu dikurang. Nah, seperti ini ya cara bersusun pendek. Kita hitung, 2 kurang 6 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita coret, kita pinjam 1 ke depan. Jadinya 12. Nah, yang sudah dipinjam 1, 4 sisa 3. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, tadi kan 2 itu tidak bisa dikurang 6. Maka kita pinjam 1 puluhan ke depan, maka jadinya 10 dari 1 puluhan di depan ditambah 2 yang satuan ini, jadinya 12. Kemudian 4 bagian puluhan sudah dipinjam 1, sisa 3 puluhan. Nah, anak-anak, kenapa pinjam 1 jadi 12? Karena 1 yang di depan dari 4 ini bernilai puluhan. 1 puluhan itu kan sama dengan 10 satuan. Maka jika pindah ke sebelah sini, 10 ditambah 2 hasilnya 12. Paham ya? Sekarang di sini ada 12 nih, bukan 2. 12 dikurangi 6 adalah 6. 3 dikurangin 1 adalah 2. Jawabannya 26. Paham ya anak-anak? Jika paham, Ibu lanjut ke cara bersusun. Oke, baik. Sekarang kita hitung menggunakan cara bersusun panjang ya. Sebelumnya kita jabarin dulu nih.
42 itu terdiri dari atau sama dengan 4 puluhan ditambah 2 satuan. Kemudian 16, karena dikurang 16 berarti 16 ditulis di bawahnya ya. 16 itu terdiri dari 1 puluhan atau 16 sama dengan 1 puluhan ditambah 6 satuan. Setelah itu kita tarik garis panjang, kita beri tanda kurang. Nah, ingat yang dihitung harus dari belakang dulu, dari satuan. Sekarang kita cek ya anak-anak, 2 dikurang 6 tidak bisa karena atasnya lebih kecil. Jadi kita pinjam 1 puluhan dari, oke, 2 tidak bisa dikurangi 6, maka kita pinjam 1 puluhan dari 4. Kita pindahkan ke sini nih, 1 puluhan pindah ke sini. Anak-anak harus ingat, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Ya, harus diingat ini. Jadi saat kita pinjam 1 puluhan dari depan, berarti kita taruh ke belakangnya atau ke tempat satuannya adalah 10 satuan. Nah, 10 satuan sama 2 satuan hasilnya 12 kalau kita tambah ya. Jadi ada 12 satuan. Berarti di sini kita punya 12 satuan dikurangin 6 satuan, jawabannya adalah 6 satuan. Kemudian 4 puluhan sudah dipinjam 1, sisa 3. 3 dikurangin 1 adalah 2 puluhan. Tanda tambah yang dari atas kita turunkan. Kita lihat di sini, berarti hasilnya 2 puluhan ditambah 6 satuan. 2 puluhan artinya 20, 6 satuan artinya 6. 20 tambah 6, 26. Atau boleh kita tulis nih, 2 puluhan. Puluhannya di depan ada angka 2, satuannya di belakang ada angka 6. Jawabannya 26. Sama ya kayak atasnya, berarti di sini kita tulis 26. Paham ya anak-anak? Oke, Ibu akan contohkan satu lagi pengurangan yang meminjam agar kalian tidak bingung. Kalian harus selalu ingat, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Jadi saat kalian meminjam dari puluhan dan dipindahkan ke tempat satuan, itu nilainya 10. Jadi seperti itu ya anak-anak, harus diingat. Nah, sekarang Ibu akan contohkan satu soal lagi agar kalian bisa paham. Baik, sekarang selanjutnya contoh terakhir, contoh 3. Masih pengurangan, namun ini Ibu contohkan yang meminjam ya, agar kalian lebih paham. Di sini ada angka 50 dikurangin 26. Kalau cara bersusun pendek langsung kita tulis saja. 50 dikurangin 26, tanda kurang ya. Nah, kita lihat di sini ada angka 0 dikurangi 6. Anak-anak, jika posisi 0-nya di atas dikurangi angka di bawah itu tidak bisa dikurangkan, maka harus pinjam ke depan ya. Namun jika posisi angkanya di atas dan 0 di bawah bisa dikurangkan, karena berapapun angka yang dikurang 0 hasilnya adalah angka itu sendiri. Tapi jika 0 posisinya di atas dikurangin dengan angka di bawah itu harus pinjam ke depan atau ke puluhan. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lihat 0 tidak bisa dikurangi 6, kita pinjam ke 5. Baik anak-anak, berarti tadi kita lihat ya, kan kita pinjam 1 dari depan. Nah, karena kita pinjam 1 dari 5, berarti 5 ini nilainya sisa 4. Nah, 1 puluhan dari depan itu bernilai 10 satuan jika ditaruh di belakang. Nah, 10 satuan ditambah 0 kan 10. Berarti di sini nilainya menjadi 10. Nah, sekarang jika 10 dikurangi 6 kan bisa ya. Jawabannya adalah 4. Nah, tinggal depannya 4 dikurangi 2, jawabannya adalah 2. Berarti kita dapat nih 24. Sekarang untuk cara bersusun panjang. Kita jabarkan dulu, 50 adalah bentuk dari 5 puluhan ditambah 0 satuan. Selanjutnya kita tulis 26 sama dengan 2 puluhan
tambah 6 satuan. Oke, anak-anak, baru kita tarik garis, lalu kita tulis tanda dikurang. Nah, kita hitung dulu nih yang satuan belakangnya ya. Yang satuan di sini ada 0 dikurangi 6. 0 tidak bisa dikurangi 6, berarti kita pinjam 1 dari 5 puluhan. 5 dikurangin 1 sudah dipinjam 1 sisa 4. Nah, 1 puluhan dipindahkan ke sini jadi 10 satuan. Nah, kita jumlahkan angka yang kita pinjam dengan yang kurang tadi untuk dikurangkan. 10 tambah 0, 10 satuan. Berarti kita punya nilai 10 satuan dikurangi 6. 10 kurang 6 adalah 4 satuan. Tanda tambahnya turunkan. Setelah itu kita hitung yang puluhannya ya. Untuk yang puluhan, tadi 5 sudah dipinjam 1 sisa 4. 4 dikurang, nih tanda kurang ya. 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 2 puluhan artinya 20 ditambah 4 satuan artinya ditambah 4 adalah 24. Atau biar lebih mudah anak-anak boleh 2 puluhan, 2-nya di depan. 4 satuan, yang satuan angkanya di belakang. Seperti itu. Jadi 50 dikurangi 26 adalah 24 jawabannya. Oke, anak-anak, Ibu harap kalian paham ya.